Negara berkenaan ekonomi yang kami hormati narasumber kita, Pak Dr. Abdul Wahid dari tempat kita, yang kami hormati Ketua Otoritas Kampung Bukan dan juga Bintang Pemilu dan juga Otoritas Saudara Muhammad Fauzi Adam. Para kaum muslimin jamaah musola Sufi, Bang Ahmadiyah dan beberapa yang lain, dan terus komunitas dari Kampung Tuhan yang kami banggakan. Panjatkan kepada Allah yang maha alhamdulillah di sore hari yang berbahagia kita sama-sama hadir dalam rangka mengikuti kita sembun Tuhan kami kedua. Ini di rumahnya Mbak Ina ada, Bu? Kemudian itu kepada Muhammad Fauzi, kemudian sambutan kedua komunitas kampus dan kemudian dari itu, kemudian sambutan pembinaan komunitas kampus kemudian sambutan kemudian ceramah tema Al-Quran dan Sains oleh Ustaz Dr. Ibrahim LTMA, kemudian tanya jawab, lalu pembukaan dan penutup doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار وفلك
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum diiniin Mbak Eni. Al-Quran juga lunas buat manusia. Bayan lunas Al-Quran sebagai garis pembeda. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, anak perawan sering berkaca, apalagi menjelang tidur. Kalau Al-Quran sering dibaca, akan menjadi penerang di alam kubur. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari dengan seksama kita ikuti sambutan Ketua Komunitas Kampung Tuhan kepada Yang Terhormat Ibu Eni Purwandari Esos. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Tanjung Barat, Pak Toib SE, kemudian terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah berkenan hadir, Ustadz Abdul Rahim, Nyumbainuddin, Nia Awaludin, Sarjana Komputer, juga Ketua dan Pengurus DKM As-Sufi, Bapak Edi, sedang mewakili. Juga para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para tokoh semua. Juga kepada ibu-ibu dari khususnya anggota Rumah Quran Tanjung Barat yang tergabung di dalam komunitas Kampung Quran Tanjung Barat. Insya Allah ini ada 18 rumah Quran Ustadz dan Pak Lurah juga insya Allah. Sempat vakum, tapi insya Allah semangat Al-Quran jadi yang lebih bertakwa itu akan senantiasa menyemangati kita dalam setiap aktivitas kita. Alhamdulillah, kegiatan Kampung Quran yang masih rutin berjalan walaupun pandemi, salah satunya adalah berbagi nasi berkah setiap hari Jumat. Utamanya kepada para janda, duafa, dan anak yatim. Kemudian juga ada santunan anak yatim, juga pembelajaran Al-Quran yang insya Allah kita ingin bersama-sama menjadi pelopor-pelopor ya untuk mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat. Bersama-sama berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, para tokoh di Tanjung Barat, terutama juga dengan dukungan Bapak Lurah kita yang kami hormati. Mudah-mudahan ke depan komunitas Kampung Quran bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat pada masyarakat khususnya dan masyarakat umum. Ya, semangat ibu-ibu komunitas Kampung Quran, terutama juga dari bapak-bapak, ada juga beberapa rumah Quran di Tanjung Barat, terutama bapak-bapak As-Sufi yang juga sudah hadir di sini, jamaah As-Sufi. Terima kasih atas supportnya, selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ketua Komunitas Kampung Quran, Bunda Ibu Umi Purwan dari Besot. Ada siap. Yang sama-sama kita garis beliau selaku Kita tutup daripada putra-putri kita, khususnya di lingkungan Quran Tanjung Barat, agar cinta dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya sambutan pembina komunitas Kampung Quran Tanjung Barat. Kami undang dengan hormat Bapak Haji Fahmi Awaludin Eskom. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Artinya yang klik ini. Yang kami hormati Bapak Lurah Tanjung Barat, Bapak Muhammad Toib. Yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini,
Ustadz Dr. Abdul Rahim LCMA. Yang saya hormati Ketua Komunitas Kampung Quran Tanjung Barat, Ibunda Eni Purwaningsih, Purwandari, mohon maaf. Kemudian hadir juga di antara kita ada teman-teman dari komunitas Perkumpulan Seni Pukul Betawi PSPB DKI Jakarta, kemudian teman-teman dari Polkabi, teman-teman dari Karang Taruna Tanjung Barat, bapak-bapak LMK, dan bapak-bapak LW. Pembawa acara yang saya cintai, abang saya, Ustaz Zainuddin Mas'ud, selaku Ketua DMI Tanjung Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, hingga kita bisa berkumpul walaupun dalam suasana pandemi ini dan melalui Zoom ini. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil kiamah. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali pada saat ini kita berkesempatan memperingati milad komunitas Kampung Quran yang kedua. Dengan bangga saya sebagai pembina di rumah kepada komunitas Kampung Quran. Semoga bisa terus menebar manfaat kepada lingkungan kita. Kami menyadari bahwa tantangan di 2 tahun ini memang cukup besar. Artinya kalau kita seperti hati-hati jatuh, dan insya Allah kita akan tetap terus berusaha agar bisa berjalan lebih baik. Terima kasih kepada ibu-ibu pengajar, ustazah-ustazah yang selama ini membimbing teman-teman, adik-adik di TPA ataupun di majlis-majlis taklim, di tempat-tempat liko. Semoga tetap semangat dan selalu istiqomah dalam menebar ilmunya. Sebagai pembina, saya ucapkan sekali lagi selamat dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ikut join di dalam Zoom meeting ini. Semoga bertemunya kita pada saat ini menjadi sebab diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah ya'akum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembina komunitas Kampung Quran Tanjung Barat, Bapak Haji Fahmi Awaludin Eskom yang telah menyampaikan sambutannya, dan tentunya semuanya kita berharap agar kiranya seluruh warga Tanjung Barat khususnya dan Kecamatan Jagakarsa pada umumnya, putra-putrinya bisa pandai cerdas membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya mari dengan seksama kita ikuti sambutan Lurah Tanjung Barat yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Lurah yang terhormat Bapak Muhammad Thaib, Sarjana Ekonomi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus dan teman-teman komunitas Kampung Quran yang saya muliakan, di mana pada hari ini kita sama-sama melakukan pertemuan dengan Zoom, walaupun kondisi masih suasana PPKM, namun tidak mengurangi semangat kita. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat
milad yang kedua pada hari ini. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita selalu untuk kemajuan kampung Al-Quran, karena di mana sampai saat ini dan kebetulan juga ini baru dengar ada kampung Pur. Ini sangat mulia sekali. Mudah-mudahan semakin maju, kemudian dan bisa dikembangkan lagi untuk masyarakat ibu kota beberapa mengerem ya situasi ibu kota Jakarta yang semakin padat. Kemudian untuk pengurus, terima kasih pada hari ini saya sudah diundang dan memang juga saya nggak terlalu banyak, belum begitu banyak mengetahui kampung Al-Quran ini, sehingga mungkin juga dari saya nggak begitu banyak yang harus saya sampaikan. Yang penting bagaimana caranya ini kita kembangkan, karena ini salah satu kelurahan yang sudah membentuk kampung seperti ini, setahu saya, khususnya di Jagakarsa. Kemudian juga tadi saya dengar berkumpul dengan beberapa tokoh adat, kebudayaan, bahkan ada juga Porkabi. Ya, mudah-mudahan ini selalu terjalin hubungan yang baik. Karena waktu itu juga saya sudah pernah diundang dengan salah satu persatuan koordinat Tanjung Barat, dan ini memang sangat luar biasa. Artinya semua kita warga di Tanjung Barat ini bisa saling mengenal, kemudian saling bersatu untuk membangun Kelurahan Tanjung Barat. Dan saya pribadi setelah kurang lebih 2 minggu di Tanjung Barat, rasanya memang saya sudah seperti warga Tanjung Barat. Mudah-mudahan ini kita bisa bangun bersama-sama untuk warga Tanjung Barat, khususnya di bidang kemaslahatan. Seperti tadi kemaslahatan umat, seperti tadi saya dengar, ada juga acara-acara seperti pembagian nasi di hari Jumat, kemudian santunan anak yatim, dan ada juga pembelajaran tentang Al-Quran. Semoga ke depannya ini lebih maju lagi dan Lurah Tanjung Barat siap mendukung kegiatan-kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jaza. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Barat, Bapak Muhammad Thaib, Sarjana Ekonomi, yang telah menyampaikan sambutan, arahan, dan juga petunjuk buat kita semuanya, agar kiranya Kampung Tanjung Barat menjadi berkah dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nampaknya acara Zoom kita pada sore hari ini bukan hanya dilihat oleh kaum muslimin yang ada di Tanjung Barat. Alhamdulillah telah dilihat juga oleh teman-teman ranting se-Kecamatan Jagakarsa, Lenteng Agung, Cipedak, Srengseng Sawah, kemudian Jagakarsa, kemudian 6 kelurahan hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Dan juga komunitas Lembaga Seni Kasidah Indonesia Jakarta Selatan, terima kasih atas kehadirannya di acara Zoom ini, meeting ini. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya mari
dengan seksama kita ikuti ceramah mengambil tema Al-Quran dan Sains oleh yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Dr. Ibrahim LCMA. Disilakan. Apa-apa mana dari situ, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Lurah Tanjung Barat, Muhammad Taif, Sarjana Ekonomi, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini membersamai kita. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Haji Fahmi Awaluddin selaku Pembina Komunitas Kampung Quran Tanjung Barat, kemudian juga Ibu Eni Purwandari selaku Ketua Komunitas Kampung Quran Tanjung Barat. Begitu juga yang saya muliakan Bapak Ustadz Haji Zainuddin Masud selaku DMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi musalih wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan untuk belajar bersama, sharing bersama, berbagi bersama secara hibrid ya, menggabungkan antara yang offline saat ini ada di lokasi, begitu juga ada bapak-bapak ibu yang secara online. Mudah-mudahan kita dikumpulkan ini dalam kebaikan, kelak Allah mengumpulkan kita kembali di akhirat dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini terkait dengan Al-Qur'an dan Sains. Kalau tema ini kita coba bawa di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang mengingatkan kita tentang Al-Quran ketika pertama kali menjelaskan sains, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah menciptakan Adam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, apa yang Allah Subhanahu wa taala bekali Adam? Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu lagi, Pak. Ini ayat yang sangat penting menjadi perenungan kita bersama. Allah ajarkan Adam al-asma' kullaha, nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala ajarkan Adam yang tidak diajarkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan ternyata kalau kemudian direnungkan ayat ini, inilah rahasia ilmu pengetahuan. Allah sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam
nama-nama semuanya. Terlepas perbedaan para ulama tafsir menyebutkan nama-nama apa saja yang Allah ajarkan kepada Adam. Apakah nama-nama yang ada di surga atau nama-nama yang saat itu dilihat dan dikenal oleh Adam. Tetapi ilmu ini memang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tapi inilah pengetahuan. Yang kemudian ma'aradahum 'alal malaikati faqal ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah Adam ini diberikan ilmu, bekal, pengetahuan dan nama. Maka kemudian ini ditampilkan di hadapan para malaikat. Para malaikat ditantang, berikan, jelaskan nama-nama itu semuanya. Apabila memang kalian ikut sadiqin, kalau kalian memang benar. Ini kan awalnya sebelum Allah menciptakan Adam. Kenapa? Oh ya Allah akan menciptakan di muka bumi khalifah. Padahal mereka menumpahkan perdarahan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan alasannya apa-apa dan seterusnya, tidak. Tapi kemudian dijawab dengan ini semuanya. Dan ternyata kalau kita renungkan, rahasia ilmu pengetahuan itu terletak pada nama. Maka tantangan yang pertama kali, coba kita bisa merenung pada COVID-19 ini. Di gelombang yang kedua ya dari ini kan dinamakan dengan apa itu? Delta ya, varian Delta ya. Ini sebenarnya kan nama lain dari istilah yang ilmiah yang lainnya kan. Untuk memberikan kemudahan maka dinamakan dengan istilah varian Delta gitu. Yang kemudian ini menjadi satu jenis tertentu yang kemudian membedakan antara jenis-jenis yang lain. Ini saya berikan contoh yang mungkin kita temukan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Allah memberikan ilmu kepada Adam, artinya bahwa ilmu ini yang akan diwariskan kepada anak keturunan Adam. Apa yang ada pada Adam itu yang akan diwariskan kepada keturunannya. Saya ingin berikan contoh misalnya. Pernahkah kita merenung ketika kita di pagi hari membeli bubur ayam misalnya? Pernahkah kita ketika kita di pagi hari atau sarapan atau mau makan memberi ketoprak ya? Siapakah yang mengajari manusia untuk menamakan itu namanya bubur ayam? Siapa yang memberikan nama kemudian ini adalah ketoprak? Apalagi gado-gado, pecel, nasi uduk dan seterusnya. Ini saya berikan contoh sederhana dari wa'allama Adamal asma'a kullah. Jadi kalau kita itu merenungkan, setiap kita itu makan, mungkin RW mungkin ketika jalan-jalan ke daerah mana begitu, kemudian kan bisa nyari kira-kira di sini makan khasnya apa nih? Garut. Dodol Garut dan seterusnya. Yang perlu kita renungkan adalah bagaimana mungkin kemudian dengan ramuan, dengan kandungan jenis makanan tertentu sehingga dinamakan dengan dodol Garut. Ini tidak lepas dari penjelasan wa'allama Adamal asma'a kullah. Dan Allah mengajarkan ada nama-nama. Maka inilah kebutuhan manusia, itu diantaranya memberi nama. Dan dasar ilmu pengetahuan itu adalah berangkat dari nama. Karena dengan nama itu seseorang bisa membedakan antara jenis-jenis tertentu. Ini dari hal yang sederhana. Misalnya kalau kita di Indonesia kan beras ya. Beras itu di Indonesia kan macam-macam. Beras satu saja Pak. BB5. Pandan wangi, apa lagi? Rojo lele, apa lagi? Cianjur, dan seterusnya. Nah, itunya seterusnya. Di luar itu ada ketan, ada apa? Ada beras. Yang itu berbeda. Siapa yang mengajari ini? Yang berangkat dari perbedaan inilah yang kemudian ketika seseorang itu diramu, ketan itu bisa menjadi jenis makanan yang bermacam-macam.
Awalnya di mana? Dari pengetahuan bahwa ini adalah ketan. Berangkat dari beras, pengetahuan tentang beras, itu yang kemudian berwujud menjadi macam-macam. Ada nasi goreng, ada nasi uduk, ada nasi apa lagi? Kebuli, kalau ini bakar itu apa namanya? Nasi bakar ya. Nah, ini dari hal yang paling sederhana berangkat dari firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan basis dari sains itu adalah nama. Dari yang sederhana. Kalau kemudian kita bawa dalam disiplin ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu geologi, ilmu fisika, itu kan lebih lagi. Rumus-rumus jenis kimia. Itu siapa yang beri nama? Manusia. Tapi semuanya ini berangkat dari dasar wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Namun hal yang terpenting Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam atau Al-Qur'an memposisikan ilmu. Nah, ini hal yang penting. Bagaimana Al-Qur'an memposisikan ilmu. Apabila kita buka dari Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi yang tinggi terhadap orang-orang yang berpikir. Posisi yang terhadap orang-orang yang mengerti. Memberikan posisi yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Tapi, ini hal satu yang penting, bahwa ilmu itu adalah sarana, bukan tujuan. Jadi orang ketika nuntut ilmu, tujuannya bukan mengkoleksi nama. Ilmu ini tiada lain adalah nama, Pak. Jadi orang belajar tujuannya bukan mengoleksi nama. Termasuk misalnya di sini ada yang sarjana komputer, gitu. Eskom, sarjana komputer. Karena beliau belajar komputer, maka hafal di kepalanya nama-nama rumus-rumus. Tapi belajar ilmu komputer bukan hanya sekedar mengoleksi informasi tentang nama. Itu juga belajar ekonomi, belajar sosial, belajar pertanian, biologi, dan seterusnya. Tetapi intinya dari ilmu itu adalah perilaku, amal. Maka di dalam Al-Quran itu senantiasa tidak dipisahkan antara ilmu dan amal. Ini bagi orang tua, kita semuanya, saya semuanya memiliki tanggung jawab agar ilmu dengan amal ini jangan terpisah. Karena kalau ilmu kemudian dipisahkan dari amal, maka hilanglah fungsi dari ilmu itu. Mari kita perhatikan ya ayat yang dibaca tadi ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzalallahu minas sama'i ma ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Ini kan ayat yang bicara menjelaskan tentang sains. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal fulki allati tajri fil bahri. Begitu juga waqtilafil laili wan nahar ya, perbedaan siang dan malam. Artinya di situ ada peredaran matahari, peredaran bulan gitu. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Begitu juga kapal yang bisa berlayar di atas air ya, laut begitu. Padahal besi berat. Wa ma anzalallahu minas sama. Begitu juga air yang turun dari sama mimma ahya bihil ardha ba'da mautiha.
yang dengan air yang turun dari langit itu kemudian hiduplah tumbuh-tumbuhan. Wabat fiha min kulli dabbah. Begitu juga hewan-hewan yang bertebaran di muka bumi. Wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Ini was-sahabil wa tasrifir riyah. Angin-angin yang bergerak. Was-sahabil musakhkhar, nah, kan? Mendung atau apa ya? Mendung ya, sahab itu mendung yang membawa hujan itu. Ini semuanya yang di antara langit dan bumi itulah ayat liqaumin ya'qilun. Tanda-tanda bagi orang yang berakal. Saya ingin berikan contoh. Di sini yang paling banyak hujan itu di mana? Bogor. Kira-kira Jakarta dengan Bogor itu lebih dekat mana dengan laut? Ya kan? Lebih dekat Jakarta. Padahal air hujan itu berasal dari penguapan yang ada di laut, yang kemudian dibawa oleh angin. Pertemuan angin inilah yang kemudian nanti mengumpulkan sehingga bergumpal menjadi hujan. Ini kan ayatnya bicara tentang peran angin dalam menciptakan, membentuk hujan. Tapi kenapa kok banyak yang hujannya di Bogor yang lebih jauh dari langit, dari laut? Padahal Jakarta lebih dekat. Kenapa kadang-kadang di sini kekeringan, di sono banyak air? Itu adalah kuasa Allah SWT yang menantang kita untuk berpikir. Tapi Bapak kalian dengan Allah SWT, ketika Al-Quran menyebutkan ini, itu bukan semata-mata mengoleksi informasi. Jadi kita belajar itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SLTP, SLTA, seterusnya sampai perguruan tinggi. Sekian tahun itu tujuannya belajar itu bukan hanya sekedar mengoleksi informasi. Dan Al-Quran menyebutkan tentang sains, baik sains yang berhubungan dengan alam atau sains yang berhubungan dengan sosial. Karena di Al-Quran itu juga ada yang berhubungan dengan sosial, Pak. Bagaimana terjadi yang berhubungan dengan ekonomi ada, yang berhubungan dengan perubahan perilaku manusia juga ada. Itu ada di dalam Al-Quran. Sains yang berhubungan dengan alam atau berhubungan dengan sosial itu bisa kita temukan. Silakan nanti dibaca dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, gitu. Tapi begini, itu semuanya tujuannya bukan kita mengoleksi, bukan. Dan Al-Quran itu bukan kitab sains, tapi Al-Quran bukan kitab sains. Di dalam Al-Quran ada sejarah, ya kan? Al-Quran bukan kitab sejarah. Di Al-Quran ada apa lagi? Ada sosial. Al-Quran bukan kitab sosial sebagaimana itu. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Gitu. Maka ketika Allah menyebutkan tentang sains, menyebutkan ekonomi, menyebutkan tentang sejarah, menyebutkan tentang sosial di dalam Al-Quran, tujuannya sebagai sarana agar hidayah itu sampai. Bagaimana contohnya? Itu tadi ayat yang kita sebutkan tadi, la ayatil liqaumin ya'qilun. Tanda-tanda orang berakal. Orang yang berakal itu bagaimana? Orang yang menyembah kepada Allah, bukan menyembah sesama manusia. Gitu. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan hujan, memberikan kehidupan, maka Allah yang disembah. Pesan asalnya di situ. Tapi Allah komunikasi dengan cara-cara semacam itu, diantaranya tentang perilaku manusia sebelum Islam. Bagaimana Nabi Musa itu dikejar-kejar, ya kan? Bagaimana misalnya siapa lagi? Nuh, kisahnya Lut misalnya. Dimusuhi, diusir dari kaumnya. Kisahnya Yunus alaihissalam. Kisahnya Nabi Isa. Nah, gitulah ya. Semuanya itu menggambarkan bagaimana tabiat manusia. Yang intinya adalah Allah itu yang digambarkan ini. Orang itu kalau beriman itu akhirnya begini loh. Orang itu kalau nggak beriman akhirnya begini loh. Termasuk kisahnya Adam, Pak.
Ini penting Nabi Adam dan iblis itu kalau kita renungkan itu dalam maknanya. Jadi kan ketika Nabi Adam itu menempati surga ya, kemudian iblis kan diusir gara-gara disuruh sujud, dia merasa lebih baik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Kau ciptakan dari api, sedangkan kau ciptakan dari tanah. Kemudian diusir. Tapi masih bisa nawar juga. Nawar kalau udah diusir, bisa nawar juga. Izinkan saya untuk menggoda anak-anak Adam. Sampai hari kiamat. Diizini oleh Allah. Cuman hamba-hamba yang ikhlas, yang tulus itu nggak akan mungkin tergoda. Nah, tapi Allah juga izinkan Nabi Adam. Dan ini tentu Allah sudah tahu semuanya ya, apa yang akan terjadi. Semuanya nggak ada yang rahasia bagi Allah. Datang kepada Adam. Dialog. Hal ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Bahasanya gitu. Pakai hal. Apakah kamu mau? Nah gitu. Kayak Adam. Mau nggak nih dalam? Aku kasih tahu nih satu pohon keabadian. Kan syajaratul khuldi itu kalau diartikan syajarah artinya pohon, al-khuldi artinya keabadian. Wa mulkin la yabla, dan kepemilikan kekuasaan surga dan segala macam yang ada itu nggak akan sirna, nggak akan habis, nggak akan rusak. Kita ini selama ini kalau kita dulu nih diajarin ditanya, atau mengajarkan ke anak-anak cerita itu kita kalau ditanya itu yang dimakan buah yang dimakan Adam itu buah apa? Buah kuldi. Makanya siapa yang nyebut buah itu buah kuldi? Coba. Kan gini, setelah ada di surga nih, setelah ada bilang ya, wala taqrabah itu wahai Adam, jangan kaki pohon. Kalau kamu lakukan seorang zalim. Allah beri nama nggak pohon itu? Diberi nama nggak, Pak? Nggak diberi nama. Tapi yang beri nama tiba-tiba kemudian datang dia bilang ada pohon dia. Padahal Allah menyebut pohon jangan didekati. Kalau kita beri pohon, larangan. Kalau kita mau beri nama, larangan. Kenapa? Dilarang sama Allah untuk mendekati. Tapi iblis datang namanya keabadian. Kenapa dinamakan pohon keabadian? Secara psikologis kejiwaan. Secara kejiwaan ini tadi teranut ya. Jadi kalau dibilang pohon larang secara psikologi kita itu langsung batasi diri. Larang. Nah, gitu. Tapi kalau dinamakan pohon keabadian bikin penasaran. Nah, gitu. Maka kadang-kadang yang dilarang penasaran. Nah, ini kalau dinamakan menarik. Nah, bahkan iblis juga datang dengan bahasa yang lain. Bahasanya begini. Godanya, illa antakuna malakaini aw takuna minal mawlidin. Ada dua, saya gitu kurang. Sesungguhnya Allah ini larang kalian berdua makan buah ini supaya kalian tidak menjadi pemilik abadi yang ada di surga ini, dan kalian supaya nggak kekal di sini. Coba ini yang bilang. Bahkan bersumpah Allah sama mengadil malamina. Iblis itu bersumpah ya Allah, saya datang kemari ini ingin memberikan nasihat. Kalau bahasa kita gitu, Pak. Kalau bahasa kita ada ini saya ini senior nih. Kalau bahasa kita jabarkan. Saya ini kemari ini dengan baik.
semata-mata berikan kamu nasihat. Kalau kamu terima ya boleh, enggak ya sudahlah. Demi Allah, kita bahasakan ya. Bapak sama jadi bahasa itu. Jadi tujuannya kisah ini bukan catatan sejarah. Adam dihafal semuanya. Tapi sejarah ini dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran sains tentang hujan, tentang apalagi kebenangan langit dan bumi, apalagi air, kalau sungai yang tawar dan sungai yang asin, yang kemudian tidak bisa bercampur. Padahal Nabi sampai sana. Ketika Al-Quran bicara tentang jadid di dalam huruf, tentang mu'allaqah, kan? Bagaimana perangan dari apa istilahnya, laki-laki dan perempuan kemudian itu dari satu waktu ke waktu yang lain. Padahal Nabi belum pernah melakukan operasi, ya kan? Saat itu perkembangan teknologi belum ada, tetapi semua itu bukan tujuannya agar kita mengoleksi informasi, bukan. Agar kita menambah keyakinan kita kepada Allah, semakin yakin terhadap Allah, semakin takut kepada Allah. Ternyata rahasia yang ada di dalam perut itu Allah ketahui, apalagi perilaku kita. Misalnya gitu. Itu di antara manfaatnya. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa hadzal kitab la raiba fihi. Dzalikal kitab alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Alif lam mim, kitab itu maksudnya Al-Qur'an itu la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan lil tunjuk orang yang bertakwa. Maka hanya orang yang takwa lah yang bisa memberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Menghafal Al-Quran, apakah orang yang menghafal Al-Quran bisa saja dia salah? Bisa saja. Apakah ada non-muslim yang hafal Quran? Ada. Itu Pak. Jadi perlu kita lihat ketakwaan itulah yang kemudian menjadi jalan kita bisa mengambil ke dalam Al-Quran. Kalau kemudian hati itu meskipun dia bisa baca Al-Quran, bisa baca artinya, tahu maknanya, hafal tafsirnya, tapi kalau hatinya tertutup, maka dia tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka di sini, maka kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan petunjuk. Ilustrasi ini. Kalau ada orang dari India Jaya, dari Papua, atau dari ujung-ujung dari Sumatera yang paling sekali ke Jakarta. Kemudian dia mau ke Kuningan, ini ya, Kuningan Jawa Barat. Dia kan kalau yang kita GPS kita kan gampang. Kalau dari Tanjung Barat ini kan gampang tuh. Bisa lewat jalur ini yang rancu kan. Nanti baru arah Pasar Minggu terus ke Kuningan itu atau petanya. Tapi kalau orang nggak peta, kelilingnya ke Kuningan, tembusnya kecil kita. Nanti coba lagi jalan tembus ke Pondok Indah, terus lagi justru jangan sampai Kuningan, tapi namanya justru bisa jadi sampai Kuningan. Artinya apa? Allah pilih kita ini kan untuk mengubah dunia ini. Nah, kalau kita beli gadget, Pak, biasanya dapat manual ya. Nah, ibaratnya Al-Quran itu kita ingin ditaruh di dunia, kita ini kan ditaruh di dunia nih. Dalam ruang waktu dan benar kan? Kita kan pernah milih nggak di Indonesia? Siapa orang tuanya bisa milih nggak? Nggak milih kan?
Warna kulitnya juga nggak milih. Postur tubuhnya juga nggak milih. Mau maju atau nggak maju, nggak bisa milih. Nah, artinya Allah tempatkan kita ini di Tanjung Barat lahir dari tahun sekian sampai tahun sekian, semuanya itu ada tujuan, ada hikmahnya, Pak. Dan kita itu kali manualnya, apa itu manualnya? Al-Quran. Kayak baru orang mau ingat tadi, Pak. Kalau dia baca Al-Quran, berarti dia baca peta. Kalau orang nggak baca Quran, ibaratnya orang yang nggak baca peta. Yang penting mau jalan aja begitu. Penting jalan aja begitu. Ya nanti tembusnya bisa jadi ke Pasar Rebo, tembusnya bisa jadi ke Senen, bisa tembusnya lagi misalnya ke Ciputat atau kemana. Yang penting ikuti jalan aja. Tapi kalau orang yang sudah punya peta, saya mau ke A, B, C, D, kan jelas. Jadi hidupnya nggak habis untuk itu. Nah, sekarang hidup kita itu banyak masalah. Seringkali itu ada ilmu dan perilaku. Belajar bukan untuk dijadikan petunjuk. Belajar bukan untuk diamalkan. Belajar bukan untuk diamalkan. Contohnya, ada orang gelarnya profesor, tapi melakukan tindak pidana korupsi. Apa? Apakah dia nggak tahu itu terlarang? Satu. Hah? Tahu. Satu ini pasangan dulu. Satu mah kita nggak jadi. Ada orang ahli di bidang ekonomi, di bidang hukum. Misalnya di bidang hukum lah ya. Dia jadikan skillnya untuk membela orang yang bersalah misalnya. Tahu dia orang bersalah. Nah, gitu. Dia ahli di bidang keuangan. Atau di bidang teknologi digunakan untuk meretas ya. Ah, gitu. Dia ahli di bidang tertentu untuk memanipulasi. Ini yang namanya kesenjangan antara ilmu dengan amal. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, yang dinamakan orang yang berakal, yang dinamakan orang yang berilmu, yang diangkat derajatnya, itu bukan senantiasa orang yang punya banyak informasi. Bahkan di dalam Al-Quran, itu orang yang tahu tapi perilakunya melisihi diketahui. Bisa dipahami Pak ya? Misalnya gini, ini ada lubang nih, tahu kan? Tapi dia masuk lubang, itu orang pinter apa orang bodoh? Kalau misalnya gini, orang berjalan di kegelapan, nggak tahu ada lubang, masuk lubang, dia orang yang nggak tahu. Bahasa kalau orang ulama itu namakan al-jahil. Al-jahil itu alladzi la ya'rifu syai'an. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, itu orang bodoh. Ibaratnya kalau banjir nih Pak ya, kan di situ ada lubang kita nggak tahu karena tertutup. Tapi kalau ada orang tahu, gini, orang tahunya itu gini Pak, dia itu merasa tahu, badannya nggak tahu. Atau dia tahu, tetapi menyelisih yang sebenarnya. Atau orang tahu tapi justru dia langgar, itu jahilun murakkab. Kalau bahasakan adalah bodoh kuadrat. Nah gitu. Jadi orang kalau nggak tahu masuk lubang, ya itu wajar karena nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu itu lubang, dia masuk lubang itu, berarti bodohnya bukan bodoh biasa, tapi bodoh kuadrat. Saya berikan contoh ilustrasi ya. Di juz 2, Pak. Juz 2 itu saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini ayat ini ceritanya ketika Nabi di Madinah, Pak.
itu kan awal mulanya kurang lebih 18 bulan, kalau nggak salah ya, kurang lebih lah. Itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, ini dicerca oleh orang Yahudi yang ada di situ, yang ada di Madinah. Dicercanya bagaimana? Wah, ini ngikuti agama kami. Nah, gitu, Pak. Ikut-ikutan kami. Kalau begitu agama kami benar dong. Nah, gitu. Maka kemudian Nabi sering menghadapkan wajahnya ke langit. Agar kiblat itu ke arah, hati Nabi itu condong ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah. Maka kemudian datang perintah supaya memindahkan kiblatnya berpaling dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu juga dikomentari. Nah, gitu. Kenapa kau berpindah gitu? Berarti sekarang yang salah gitu. Padahal mereka tahu yang komentari. Tahu bahwa ketika Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis itu atas perintah Allah, ketika menghadap ke arah Ka'bah juga perintah Allah. Yang komentar itu tahu, Pak. Kalau itu benar, tapi dia menyelisihi apa yang dia ketahui. Maka Al-Quran menyebutnya dengan istilah sufaha. Nah, sufaha itu levelnya di bawahnya orang bodoh. Safih itu kadang-kadang orang yang agak sedikit masalah dalam cara berakalnya itu datang. Begitu juga suatu ketika ada satu kisah. Ada seorang sahabat itu menghina sahabat yang lain. Menghinanya apa? Dipanggil dengan wahai anak perempuan kulit hitam. Kalau nggak salah, sebagian riwayat katakan ini Bilal. Ini Bilal itu memang benar. Dia itu orang kulit hitam benar, ibunya kulit hitam benar. Tapi kadang kan panggilan ini panggilan yang benar, tapi tujuannya menghina. Benar nggak? Kadang kan gini, ada orang bilang suku tertentu, Pak ya. Panggil dengan suku tertentu, benar itu nggak salah. Dia memang berasal dari suku itu. Tetapi kebiasaan memanggil dengan panggilan itu adalah penghinaan. Nah, itu begitu juga. Suatu ketika sahabat yang kulit hitam ini dipanggil, wahai anak wanita kulit hitam. Ya benar sauda. Yang dipanggil ini nggak terima. Merasa direndahkan. Punya harga diri begitu. Mengadu sama Rasulullah. Mengadu sama Rasulullah. Aku sahabat ini ada yang katakan itu Abu Dhar. Apakah benar kamu mengatakan begini-begini? Iya benar ya. Maka Nabi mengatakan begini. Innaka mu'un fika jahiliyah. Nah, sesungguhnya engkau ini orang yang di dalam dirinya ada benih-benih jahiliyah. Benih-benih jahiliyah. Kenapa kok bisa dikatakan jahiliyah? Ternyata di ayat Al-Quran itu ada juga yang namanya fanatisme ras. Hamiyatul jahiliyah. Jadi orang fanatis karena rasnya, karena warna kulitnya. Itu Al-Quran menyebutkan sebagai jahiliyah. Kenapa? Karena perilaku itu nggak layak untuk manusia. Manusia itu semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian itu berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan non-Arab illa bittaqwa. Maka kalau orang nih, Pak, merendahkan meskipun dia profesor, meskipun dia doktor, tapi merendahkan kawannya, merendahkan pembantunya. Oh, apa? Merendahkan pembantunya. Gara-gara misalnya suku tertentu, warna kulit tertentu, meskipun dia itu profesor, meskipun dia itu doktor, meskipun dia orang kaya raya, tapi dia adalah statusnya orang yang jahil. Di dalam dirinya ada benih jahiliyah. Kenapa? Karena menilai orang berdasarkan rasnya. Begitu juga termasuk sering ya, tentang ibadur rahman, ciri-ciri orang
orang-orang hamba Allah ya, dalam surah Al-Furqan ya, Ibadur Rahman. Di antara ciri khas Ibadur Rahman itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apa bahasa wa idza khatabahumul jahilun? Apabila ada orang-orang bodoh yang berbicara dengan dia. Berarti perkataan-perkataan bodoh. Saya sama. Nah, kenapa Al-Quran menggunakan kata khatabahumul jahilun? Jadi gini Pak, khatabahumul jahilun ini para ulama menjelaskan bahwa al-jahilun di sini adalah orang-orang yang menghina, mencaci, berdebat dengan satu yang gak ada manfaatnya. Nah, gitu. Al-Quran menyebutkan al-jahilun. Meskipun orang itu bisa membaca, pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi kalau bahasa sekarang ya, apakah profesinya mungkin menjabati jabatan tertentu, tapi kalau dia perilakunya semacam itu, Al-Quran memasukkan dia dalam kelas al-jahilun, bukan kelas al-akilun. Nah, ini penting bagi kita. Nah, maka untuk mengukur kayak hubungannya dengan sains tadi, Al-Quran dan sains tadi, maka ketika kita belajar sains, belajar ilmu yang berhubungan dengan alam, berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan ekonomi, budaya, dan seterusnya, maka semuanya itu adalah sebagai sarana mengantarkan menuju hidayah. Karena ilmu di dalam Islam itu tidak untuk ilmu itu sendiri. Saya mendengarkan, kalau nggak salah, Syekh Hasan Didu, seorang pakar hadis dari dari Mauritania, itu menyebutkan begini, di antara ulama, bahwa al-ilmu fil Islam, ilmu dalam Islam itu laisa lil ilmi fi haddi dzatihi, bahwa ilmu itu bukan untuk ilmu itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita itu belajar ilmu bukan untuk ilmu itu. Maksudnya apa? Kita belajar ilmu itu bukan sekedar untuk mengoleksi ilmu, mengoleksi informasi. Tapi ilmu itu lil amali. Ujungnya adalah untuk amal. Dan berilmu itu atau berakal itu di dalam Islam atau di dalam Al-Quran itu tidak ditentukan dia bisa membaca atau tidak membaca. Meskipun membaca itu bagian dari ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pandangan sebagian ulama adalah tidak bisa membaca. Mungkin sebagian ulama berpendapat ya setelah berjalan di awalnya adalah tidak bisa membaca tulis, tapi kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat bisa membaca tulis. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat memang Allah punya kehendak Rasulullah SAW tidak membaca tulis. Karena Al-Quran itu yang disampaikan oleh Nabi itu yatlu alaikum ayati. Kami membacakan kepada kalian ayat-ayatnya. Maka sifatnya Nabi itu membacakan. Apa yang Allah sampaikan kepada beliau, langsung dibacakan. Tidak ada perubahan. Tapi kedudukan Rasulullah mulia. Meskipun Nabi SAW juga punya perhatian yang sangat besar terhadap membaca. Misalnya ketika tawanan perang Badar itu, di antara mereka yang tidak bisa punya tebusan, maka menebusnya dengan mengajari baca tulis. Tapi jumlah ilmu yang dikoleksi oleh seseorang itu tidak ada artinya kalau tidak terwujud dalam perilaku. Inilah yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah adab.
Inilah yang dimaksud dengan istilah adab. Adab di sini bukan maksudnya adalah adab makan minum, adab ke toilet, itu bukan. Yang dimaksud adab di sini adalah amal sebagai terjemahan dari ilmu. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang menyembah selain Allah. Itu ya, Allah melarang orang menyembah selain Allah. Maka dia tidak menyembah selain Allah, itu bagian dari adab. Misalnya Nabi SAW melarang perkataan begini. Contohnya begini, bersumpah dengan selain Allah. Itu juga termasuk adab kepada Allah. Nah, gitu. Misalnya terhadap orang tua, menghormati orang tua, itu kan ilmu ya. Tapi perilaku baik terhadap orang tua, itu adab. Jadi, perilaku seseorang atas apa yang dia ketahui, itulah yang namanya adab. Ketika ilmu dipisahkan dari amal, artinya ilmu dipisahkan dari adab, yang terjadi seperti yang kita saksikan, level seseorang semakin tinggi, tapi nggak sebanding dengan perilakunya. Nah, gitu, Pak. Idealnya, Pak, orang kalau sudah balik, itu sudah dewasa. Balik itu udah laki-laki perempuan, sudah balik, itu sudah dewasa. Artinya, disiplin sholatnya, disiplin puasanya, bertanggung jawab atas dirinya, itu kalau sudah balik itu begitu ukurannya. Tapi ternyata saat ini kematangan biologis itu lebih cepat. Tapi kematangan kepribadian mengalami hambatan. Nah, ini diantara tantangan kita bahwa sains ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran disebutkan, tapi Al-Quran bukan kitab sains. Sains dalam Al-Quran itu juga akan menjadi petunjuk, penguat keimanan dan keyakinan. Begitu juga yang lain ada sejarah. Sejarah itu juga berbicara untuk menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran, terhadap petunjuk, agar kita mengikuti jalan yang ada dalam sejarah itu. Begitu juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjadi masukan kita dalam orang-orang yang senantiasa belajar mengkaji Al-Quran. Mulai dari membacanya, memahami isinya, dan mengamalkan. Jadi membaca, menghafal, memahami isinya, kemudian melaksanakan apa yang diisinya. Mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan isinya, mengajarkan bacaannya, itu semuanya bagian dari Ahlul Quran. Jadi Al-Quran itu, jadi yang dimaksud Ahlul Quran khas itu adalah yang membacanya, memahami isinya, mengajarkan isinya, mengajarkan Al-Qurannya juga. Jadi semuanya termasuk dalam konteks Ahlul Quran. Dan mudah-mudahan kita di dunia ini dimudahkan memudahkan urusan belajar Al-Quran, menebarkan semangat Al-Quran. Mudah-mudahan ini semuanya disebab syafaat. Semuanya ini menjadi sebab ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi sebab mudahan urusan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihada. Astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan permohonan kita setiap kita melaksanakan sholat, ibadah sholat, tadi tunjukkanlah kami Allah jalan yang lurus. Allah jawab, haza siratul mustaqim. Ini Al-Quran jalanku yang lurus. Mudah-mudahan tentunya buat para muslimin untuk dapat mencerna dan dapat mengamalkan Al-Quran nur, cahaya di atas cahaya. Kepada komunitas-komunitas Rumah Quran diantaranya Al-Jannah, selamat bergabung. Kemudian Darul Marhamah, selamat bergabung. Kemudian As-Sakinah, kemudian An-Nisa, kemudian As-Sifa, kemudian Aisyah.
kemudian tim 651 dan Rumah Quran Yasmin. Selamat bergabung, mudah-mudahan penuh keberkahan. Baik, kaum muslimin rahimahullah, kami akan berikan pertanyaan ataupun sesi tanya jawab. Ya, kurang lebih 10 menit. Mungkin di antara Rumah Quran yang hadir pada kesempatan sore hari ini, di antara yang tadi kami sebutkan, silakan saja kami buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Mungkin ada perwakilan dari Rumah Quran Al-Jannah atau Darul Marhamah atau dari As-Sakinah atau dari An-Nisa, kemudian dari Astuti, kemudian dari As-Sifa, kemudian dari tim 651 atau dari Yasmin yang ingin menanyakan. Kita persilakan. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah sudah paham semuanya, sudah mengerti semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada Al-Quran sebagai petunjuk kita. Dan kita tahu bahwa kalau ditanya nanti, wama imamuka, apa imam kamu? Al-Quran, imam kami. Begitu kemudian kita mudah-mudahan kita dapat melaksanakan daripada petunjuk udah linnas Al-Quran sebagai bayanul linnas, penjelasan dan Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai garis pembeda. Mudah-mudahan dalam bahtera kehidupan yang pada ini kita senantiasa berjalan dengan Al-Quran dulu, kita bawa perjalanan kalian dengan kitab Allah Al-Quran. Dengan demikian maka ada lubang kita tahu, ada yang dilarang kita tahu, dan semaksimal mungkin kita akan jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya, jazakallah pada pemberi materi kita, Ustaz yang telah menyampaikan sangat luar biasa, Ustaz Dr. Abdul Rahim LCMA. Terima kasih, jazakallah khairan jazaa, mudah-mudahan berkah ilmunya dan senantiasa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, karena memang ini adalah milad komunitas kampung Quran yang kedua, maka kita akan melihat di depan sana panitia telah menyiapkan meja yang sangat mungil. Di atasnya sangat luar biasa nikmat yang Allah berikan, dan tentu kami silakan kepada Ibu Eni Purwan dari Esros, didampingi oleh para komunitas pengurus pembina, silakan untuk menuju meja kecil mungil, dan di atas sana itu ada yang berwarna kuning dicampur dengan pernak-pernik lauk pauknya. Silakan kepada Ibu Eni Purwan dari Esros untuk memotong daripada tumpeng yang telah disiapkan, didampingi oleh teman-teman yang lain dan juga pembina dari komunitas kampung Quran Tanjung Barat. Disilakan. Motongan pakai berdoa apa? Silakan Bunda.
jangan. Ada lagi. Aduh. Dia Bagian yang mana? Allah. Patah dulu, Pak. Alhamdulillah. ya monggo kalau mau nyobain. Bisa tutup dulu. Aduh. Iya, belum itu. Habis ini setelah kita Singgungnya ini dulu. Ini jalan langsung. Makan sama. Mabruk. Kampung kedua mudah-mudahan senantiasa berkah dunia akhirat. Amin. Terima kasih jasa Bunda. Iya. Ini saya makan ya. Enggak, dari orang itu ya. Jangan pikir itu, tidak semua. Baik, kaum muslimin, saudaraku, para ikhwan akhwat fiddin rahimakumullah. Selesai juga seluruh rangkaian acara kita dalam rangka kampung Tanjung kedua. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi kita semuanya dengan kesehatan lahir batin dan memberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cara kita sempurnakan dengan pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Ibrahim LCA. Disilakan atas nama pemandu acara. Mohon maaf, selasih di mejanya ditutupin, rada di dahan nyerap disiramin. Terima kasih. Saya ucapin segala kesalahan dimaafin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup agenda kita pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah. Allah mudahkan semua urusan kita. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنصر عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma arham mautahum, Allahumma arham mautahum, Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna al-bala'a bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Admin bisa di screenshot nggak sebelum kita tutup? Izin untuk Pak Edi, admin mohon bisa di screenshot. Ya boleh, tolong ya, diaktifkan kameranya ya. Kita foto Ya, bersama. Diaktifkan kameranya. Ya. Ibu-ibu silakan diaktifkan kameranya. Siap ya. Ini ada 2 foto ya, udah diaktifkan. Silakan kameranya diaktifkan. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Satu lagi. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua ya. Ini ada 2 slide. Iya, Aktifkan kameranya semua. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi. Apa tam? 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Bu Lurah Tanjung Barat. Terima kasih sudah bergabung. Saya selalu buat Lurah. Dah. Makan. Terima kasih semua. Izin lip. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah boleh kan keluar? Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Ya, Waalaikumsalam. Siapa? Kita ini. Ayo. Pak Barkan. Bang Diding. Nih, ayah Diding nih, ayah Diding. Alatman. Amin. Ayah dan nyendok kalau berani. Aduh, sendok, bangun sendok. Kalah dengan yang manis-manis. Kalah dengan
Tinggal bersih di dalam. Iya nih. Bagi ngasih mama ini di belakang masih lagi. Ada lagi ntar. Apa kan? Nah, sudah.